Aku itu ibaratkan bendera merah putih. Banyak yang tidak suka, tapi dihormati. Makasih banyak ya, Mbak. Udah, mas. Enggak usah sampai kayak gitu. Ya udah, kalau nggak perlu. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih. Oh. Sayang. Apa sih? Saat kamu ulang tahun, kamu mau hadiah apa dari aku? Kalau semisal aku itu nanti ulang tahun, kamu itu sanggup kasih aku hadiah? Hadiah aku tuh maunya yang mahal. Paling ya kamu cuma kasih ucapan aja kalau aku ulang tahun. Ya, aku akan usahain. Kamu mau minta apa? Ya nanti aku akan kerja cari uang buat beliin yang kamu suka itu. Aku mau kamu itu punya motor. Motor? Iya, motor. Gimana? Sayang, Bisa kan beliin motor? motor itu harganya mahal. Belasan juta. Atau 20 jutaan. Aku nggak sanggup. Sedangkan ulang tahun kamu tinggal 3 minggu lagi. Katanya kamu itu mau kerja, kamu itu mau usaha, kamu itu mau kasih hadiah sama aku sesuai apa yang aku mau. Sayang, dalam waktu 3 minggu ini aku bisa kasih kamu hadiah sekedar cincin, gelang, jam tangan. Aku bisa usahain itu. Sayang, aku nggak butuh itu semua. Yang aku butuhkan, aku cuma pengen motor. Kamu itu beli motor, biar kita nanti kalau jalan-jalan naik motor, biar nggak jalan kaki terus. Aku tuh juga pengen merasakan jalan-jalan sama pacarnya naik motor. Kalau cuma jalan kaki, aku kan sudah sering sama kamu. Ya udah, kalau itu kemauan kamu. Tapi aku nggak bisa beli motor barunya. Tapi aku hanya bisa beli motor second. Motor turun tangan dari orang lain kayak gitu, nggak mau. Nanti yang ada mesinnya itu nggak enak lagi. Apalagi kalau sudah dari tangan orang, motor itu pasti ada lecetnya. Pikir ya. Kamu harus ngerti lah kondisi aku seperti ini. Aku nggak mampu. Sayang. Mas, kalau pacaran jangan di tengah jalan. Ganggu orang jalan aja, Mas. Ya, Mas. Ya, Mas. Gitu. Kalau nggak punya motor, diinjak-injak kan sama yang punya pengguna motor. Jadi sekarang itu harus ikutin zaman. Aku udah capek, sayang. Aku udah capek pacaran sama kamu. Iya, sayang. Aku ini sedang berusaha. Tapi ya tolong beri aku waktu untuk mengumpulkan uang untuk membeli motor. Enggak. Kamu itu kalau mau beli motor bekas, nggak apa-apa. Asalkan aku boleh request motornya ya. Kamu tuh beli motor Moge atau enggak motor trail gitu. Pasti kamu tuh kalau punya motor kayak yang barusan, kamu tuh cakep banget sayang. Apalagi kalau aku bonceng, pasti aku peluk tambah keren. Sayang, Moge itu tambah mahal. Jadi mungkin kalau harga Moge itu 50 kali lipat lah dari motor-motor biasanya. Jadi, kamu itu nggak mampu beli. Kamu itu nggak mau beliin aku. Kamu itu nggak mau kasih hadiah. Kamu itu nggak mau nurutin aku gitu. Aku beliin kamu hadiah, tapi jangan Moge juga, sayang. Nggak usah alasan apapun sama aku. Kamu itu terlalu banyak alasan selama pacaran sama aku. Aku nggak mau makan, cuma cinta kamu. Karena perempuan itu butuhnya uang, kenyamanan, sekaligus itu baru kasih sayang. Kalau udah perempuan itu nggak nyaman, ya udah kita sampai sini aja. Dan tolong ya buat kamu, aku mau putus sekarang sama kamu, Ferry. Aku udah gak betah pacaran sama kamu. Aku udah nggak ada kenyamanan sedikit pun. Kamu bercanda kan putus sama aku? Aku nggak bercanda. Aku nggak bercanda. Kita kan udah lama. Dan satu hal lagi ya. Semua perhiasannya kamu kasih sama aku, anggap aja itu sebagai modal kamu pacaran sama aku. Sekarang aku mau putus sama kamu. Pergi. Di matamu Aku mau putus sama kamu, Ferry. Kita nggak ada hubungan apapun. Aku nggak mau punya cowok yang nggak bermodal sedikit pun. Sayang, beri aku sedikit waktu, beri aku sedikit kesempatan. Nggak ada kesempatan apapun. Aku mau putus sekarang. Putus. Bye, cowok miskin.
Kenapa kok seperti ini ya? Kenapa gak seperti pasangan-pasangan yang lain yang hidup akur, yang hidup harmonis? Kenapa cuma kisah hidupku saja yang selalu begini, terkendala karena materi, terkendala karena properti? Aku harus berusaha. Aku harus cari kerja keluar kota agar aku dapat membalikan hidup aku yang sangat menyedihkan ini, yang selalu ditinggalkan karena aku tak punya motor. Apa cuma hidupku yang seperti ini ya? Nah, aku harus buktikan bahwa aku bisa menjadi orang kaya yang mempunyai segalanya, yang mempunyai uang. Bos, di sini lagi bos. Ya, Kafe dong bos. Penampilan keren bos. Masa kita duduknya di sini terus bos? Komplain nih bos. Kamu cuma taunya komplain terus. Terus gimana bos? Coba tolong pikir. Gimana bos? Begini Pak C, aku itu punya motor, Terus? punya uang. Terus bos? Kenapa aku itu masih belum punya cewek ya? Nah itu bos, yang harus sama-sama kita pikirkan bos. Iya, kamu nanya. Aku harus tanya ke siapa bos? Capek. Tolong bantuin pikir. Kamu itu aku bawa terus. Ah, aku tahu bos. Bos, sini bos. Si Vina itu kan tampilannya modis bos. Sedangkan si Vina itu punya pacar kiri bos. Iya, Otomatis si Vina itu pengen juga bos naik motor seperti ini bos. jelas C. Gimana kalau bos deketin aja tuh si Vina? Nah, betul banget kamu C. Pinter kan bos? Iya, aku itu percuma dong. Punya motor, punya uang, tapi gak punya pasangan. Betul banget bos. Pasti nempel sama aku ya. Betul, Karena bos. aku itu megang uang. Betul bos. OTW C. Sama saya bos. OTW. Nanti kamu, kalau aku sudah ketemu sama Vina, kamu jalan kaki ya. Nih, supirin C. Gak ikut aku dah bos. Supirin C. Bos Mau aja, digaji atau tidak kamu C? Mau bos. Iya, iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bos. Dah C. Kenapa gak hidup C? Bensinnya habis bos. Ed. Ucuk dicinta ulat pun tiba. Meskipun gak dicariin, kalau memang jodoh begitu ya C. Betul bos. Mending bos langsung tempelin aja bos. Kabarin aja bos. Vina, mau kemana? Mau jalan-jalan. Oh, mau jalan-jalan sama pacarnya ya, Vin? Gak Siapa malu pacar tuh, aku? bos? Pacaran sama orang miskin sedangkan modelnya. Mas, yang dimaksud kamu itu siapa? Pacar siapa? Aku tuh nggak punya pacar ya. Berarti kamu gak punya pacar, Vin? Enggak. Ya udah, kalau kamu pengen jalan-jalan atau mau belanja, aku traktir. Asalkan kamu mau sama aku, Vina. Oh, Aku sudah mulai dulu.
pengen mengungkapkan rasa cintaku pada kamu. Tetapi aku belum pede, Vin. Dan sekarang kepedean aku sudah bermunculan karena aku mempunyai motor supermoto. Nah, justru kamu itu udah punya motor. Aku mau kasih tahu sama kamu. Aku mau sama kamu kalau kamu tuh udah kaya. Tuh kan bos, dia Beneran, pasti mau bos sama bos Vero. Bos Vero itu sudah punya motor mapan bos, dan penampilan bos nih, wah, Iya. kantoran banget Tuh, bos. sepatu elit. Baru bos. Iya. Wah, sepatu kamu bagus ya. Iya, Ayo. bagus lah, Vin, tuh, Vin. Vero. Loh, Kamu pasti- jangan manggil Vero dong, kan sudah jadian manggil sayang gitu. iya, aku aku manggil itu sayang. bakalan kasih kenikmatan terhadap kamu, Vin. Wah, dari body atas bawah sungguh luar biasa, Vin. Kamu itu bidadariku sekarang. Aku mau kasih tahu sama kamu sayang. Kalau aku nggak aman di desa ini. Loh. Karena apa? Karena aku dikejar sama cowok di sini. Siapa? Siapa yang berani mengejar kamu? Tenang bos, itu urusan saya bos. Ya aku kasih tahu ya. Namanya itu Ferry. Dia Oh. itu mengaku-ngaku sebagai pacar aku. Padahal aku tuh nggak pernah pacaran sedikit pun sama dia. Dia tuh sampai ngejar-ngejar aku. Aku jadi nggak aman di desa ini. Oh. Kamu bisa bantuin aku kan? Ya bisa lah sayang, karena lukamu itu termasuk lukaku juga. Kamu dihina, aku yang bakalan maju. Ya. Buat apa aku mempunyai anak buah? Tuh, Pace Tato. Siap bos. Kalau cuman orang-orangan seperti dia bos, kiprit buat saya. Enggak, aku nggak mau. Berarti itu orang-orangan ya? Betul bos. Sayang, aku nggak mau. Kamu tuh nyuruh anak buah kamu. Kamu tuh harus turun tangan sendiri. Katanya kamu tuh pengen jadi pacar aku. Kamu sayang sama aku. Iya sayang. Iya. Aku bakalan turun langsung, tapi anak buahku yang maju. Kalau aku yang maju kan nanti bagaimana? Harga diriku itu lebih tinggi daripada anak buahku sayang. Justru kamu tuh kalau punya harga diri, pacarnya kamu itu dikejar-kejar cowok lain, kamu tuh terima nggak sih? Ya gak terima. Ya udah sekarang daripada kita berdebat di sini, lebih baik kita samperin aja. Siap bos. Head. Sini. Apalagi bos? Mana kunci motor? Kamu itu ada tugas. Ya udah sayang, kita naik motor. Kan kamu lama kan nggak pernah boncengan sama aku. Iya sayang, naik motor ya. Bos. Bos. Minggir. Pace, aku halus nih ngomong. Iya bos. Kamu lari ya? Dadah. Saya itu Heli bos. Loh, aku tidak mau tahu. Kamu lari itu ada manfaatnya supaya kamu sehat, supaya kamu berotot. Berotot. Iya. Ayo, ikutin, lari, ayo. Ayo deh. Aduh, mana sih handphone aku? Kok nggak ada? Duh, mana sih? Mana ya? Aduh, ya Allah. Tabrak saya. Iya. Siapapun yang di dalam, tabrak saya. Aduh. Kenapa aku gak ditabrak? Mas, Mbak, kenapa nggak tabrak saya? Saya ingin ditabrak, Mbak. Saya sudah bosan dengan hidup saya. sebentar. Saya mau minggirin mobil dulu ya, Mas ya. Sebentar, saya akan tanggung jawab sebentar. Seperti ini. Apa yang salah? Kenapa aku selalu sial? Apa mungkin jalan takdirku yang seperti ini? Sekalipun ada mobil ini nggak mau nabrak aku. Mas, nggak ada yang sakit kan? Saya bawa ke klinik ya. Badanku nggak ada yang sakit, Mbak. Terus
Terus apanya dong yang sakit? Kan tadi Yang sakit di sini. Di sini, Mbak. Apa ada obat untuk penyakit yang ada di sini? Ada obat untuk luka yang ada di sini? maksudnya? Aku mau tanya, apakah ada obat untuk luka di sini? Hah? Sebentar, agak jauhan ya. Kenapa Mbak gak mau saya dekat dengan Mbak? Semua orang memang gak mau dekat dengan aku. Mas, sebentar, Mas. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tadi beneran nggak sengaja mau nabrak Mas. Tapi kok wajahnya nggak asing ya? Mas, gini. Sebagai ganti rugi, gimana kalau Mas saya antar ke klinik sekarang biar diperiksa dulu badannya apa yang sakit, apanya yang harus diobati? Saya bilang saya nggak apa-apa. Badan saya nggak ada yang sakit ataupun luka. Yang sakit dan luka di sini. Oh, ya Mas. Oh ya, Mas. Aduh, ini Masnya kenapa ya? Tapi wajahnya tuh nggak asing. Aku pernah ketemu di mana sih sama Mas ini? Apa di? Udahlah ya Mbak. Kalau gitu saya permisi. Sebentar Mas, jangan gitulah Mas. Saya jadi nggak enak banget Mas. Tadi udah nggak sengaja nabrak Mas. Terus sekarang tanpa saya ganti rugi buat Mas mau pergi gitu aja. Dan saya lihat kayaknya Mas lagi nggak baik-baik aja ya. Emangnya Mas kenapa sih sampai pengen ditabrak sama saya? Nanti saya loh yang disalahin sama orang kalau Mas ditabrak sama mobil saya. Mbak kan wanita. Pasti Mbak mengerti apa yang saya rasakan. Saya ini sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk membahagiakan pacar saya. Dan saya juga sudah banting tulang untuk mendapatkan uang untuk dirinya. Aku selalu memenuhi apa yang dia mau. Tapi apa balasannya? Apa balasannya? Dia putusin aku. Aduh, Apa Mbak pernah merasakan, Mbak? Merasakan luka yang aku rasakan, Mbak. Saya sudah berusaha, tapi usaha saya tidak dianggap dan tidak berarti baginya, Mbak. iya Mas, yang sabar ya. Aduh. Mas, jangan nangis dong. Ya, aduh Mas, baju. Oh my god. Mas, kayaknya lagi sedih banget ya. Mas lagi patah hati kah? Saya sampai bosan, Mbak. Kenapa hidupku selalu begini? Kenapa gak seperti teman-temanku yang lain yang selalu mondar-mandir ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, Mas, membawa rambutan. rambutan? Sampai rambutan segala sih? Iya, Mbak. Kalau anak-anak sini jalan sama pacarnya itu bawa rambutan, lenteng Mas. rambutan untuk dimakan buat cemilan. Mas, kalau bawa rambutan itu nggak romantis, baunya bunga kek, coklat kek. Kalau di sini Mbak, bunga buat apa Mbak? Gak bisa dimakan juga. Mending bawa rambutan bisa Sebentar. dimakan. Iya juga sih, kenyang ya. Iya Mbak. Mas ini lagi kenapa? Kenapa jalan di tengah jalan? Mas tidak memperhatikan jalan, sambil sedih, sambil nangis-nangis. Hampir aja ketabrak mobil saya. Dari tadi aku panjang lebar jelasin, Mbak itu nggak ngerti. Ya udahlah Mbak. Iya, Lagian Mas. aku salah curhat sama Mbak. Maaf kalau saya sudah curhat masalah pribadi saya terhadap Mbak. Oh ya Mas, saya boleh kasih saran nggak? Jadi gini, Mas, patah hati itu boleh, tapi Mas juga harus mikirin kesehatan dan keselamatan diri Mas. Saya tahu mungkin sakit hati Mas teramat sangat parah sehingga membuat Mas Iya, seperti ini. Mbak. Jadi, Mas, saya masih belum selesai. Mbak, saya boleh senderan sebentar Mbak. Ya udah deh.
Jadi gini mas, orang patah hati itu memang wajar, namanya juga manusia kan. Pasti ada fase di mana mas itu lagi patah hati karena cinta sejati mas, bukan cinta sejati sih ya, cinta yang menurut mas baik dan mungkin terbaik dari semua cinta, dan akhirnya menyakiti mas. Itu yang membuat hati mas itu patah sepatah-patahnya kak sekarang ini. Jadi menurut saya tolong, ya mungkin prosesnya emang gak gampang, tapi pasti mas bisa melewati ini semua. Memang harus butuh proses yang lama, tapi kalau mas itu mau dan mau berusaha, pasti kok mas bisa melewati fase ini. Dan kayaknya aku nggak asing ya sama wajah mas. Aku dari tadi inget-inget mas itu, kayaknya mas pernah nolongin aku deh waktu itu. Waktu itu saya masih ada usaha sih di sekitar sini, ada jangan dilihatin gitu dong. Iya, nggak apa-apa. Liatin aku aja, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Jadi dulu saya pernah ada punya ini usaha, aduh ngomong aja susah banget sih. Ada usaha di sini, terus kebetulan saya kena musibah gitu, dan mas yang nolongin saya. Dan waktu itu saya belum balas budi. Jadi sekarang mumpung kita ketemu lagi, saya pengen balas budi kebaikan mas terhadap saya. Saya lupa mbak. Tapi saya inget mas, saya inget banget wajah mas itu jelas banget di ingatan saya kalau mas waktu itu bener-bener bantuin saya dalam kesusahan waktu itu. Ya udah mbak, gak apa-apa mbak. Sesama manusia harus saling tolong menolong. Saya juga lupa kejadian itu. Iya. Ya udah mbak, maaf saya sudah mengganggu waktunya dan membuat mbak kaget tadi. Enggak apa-apa Kalau mas. gitu saya permisi dulu ya mbak. Tunggu sebentar. Buat masnya lain kali kalau misal mas lagi galau atau patah hati, jangan jalan di tengah jalan Ya, kayak mbak. gini ya mas. Biar mas itu ya nggak celaka gitu. Makasih ya. Dan semoga hati mas ini cepat sembuh ya. Makasih ya mbak. Saran mbak dari tadi sudah menyadarkan saya bahwa wanita bukan cuma satu-satunya dia. Betul. Dan saya akan bekerja lebih semangat lagi agar aku bisa membuat dia menyesal. Dan aku mungkin mau pergi keluar kota atau keluar negeri buat cari kerja di sana agar ya mempunyai gaji yang layak. Oh, maaf mbak. Ya, gitu dong mas. Ya udah. Jadi mas itu harus semangat, nggak boleh sedih, nggak boleh patah hati lama-lama. Oh iya, sebentar. Berhubung saya udah ketemu mas di sini sekarang, saya dari dulu itu udah cari-cari mas. Kasih sesuatu buat mas sebagai tanda terima kasih saya. Sebentar ya. Apa mbak? Hadiah ini udah saya siapkan dari dulu. Berhubung saya nggak pernah ketemu dan ketemunya sekarang, jadi kesempatan saya untuk bisa ngasih hadiah buat mas. Nih. Apa ini? Ini buat modal usaha mas ya. Ini hadiahnya emang aku persiapkan dari dulu buat mas. Memang gak seberapa, tapi insya Allah ini bisa merubah hidup mas. Mas bisa buka usaha, bisa memulai hidup baru, dan insya Allah usaha mas nanti semoga sukses. Biar mas bisa menunjukkan sama mantan mas itu kalau mas bisa menjadi orang yang sukses. Diterima ya mas. Nih. Mbak, Udah pegang aja. mohon maaf mbak, saya nggak bisa menerima uang sebanyak ini mbak. Mas, Ini uang bukan kertas loh mbak. Mbak Mas, yakin? saya itu udah niat mau ngasih uang ini untuk mas sebagai tanda terima kasih saya karena mas udah nolongin saya dulu. Kalau nggak ditolongin mas waktu itu, nggak tahu sekarang mungkin saya nggak bisa berdiri seperti ini. Mbak, saya nolong mbak itu ikhlas. Saya juga ridho. ikhlas, saya juga ridho ngasih uang ini untuk mas. Udah diterima aja ya. Mbak, tapi saya Diterima aja mas, nolak rezeki itu nggak baik loh. Ini rezeki mas, mungkin Allah kasih rezeki ini untuk mas melalui saya. Jadi mohon diterima ya mas. Udah, diterima aja. makasih banyak ya mbak. Iya, Makasih. sama-sama. Saya masih ada keperluan mas, saya boleh pergi dulu nggak? Ini tebel banget mbak. Iya mas. Udah diterima aja. Yang penting niat baik saya ini udah sampai di tangan mas ya. Gimana mas? Oh, atau mungkin mas mau saya antar pulang? Gimana? Mbak,
Makasih banyak ya Mbak. Udah, Mas. Nggak usah sampai kayak gitu. Ya udah kalau nggak mau. Makasih banyak ya Mbak. Makasih. Oh. Maaf Mbak, saya hilang. Oh ya udah gini aja. Yang penting saya terima kasih Mbak. Ini uang banyak Mbak. Iya. Ini bukan kertas. Iya, ini kertas Mas, uang kertas. Ya udah. Tapi ini uang Mbak. Uang Ya. kertas biasa. Ya udah, ini semoga ini bermanfaat untuk Mas ya. Dipergunakan dengan baik. Ya udah, saya mau pamit dulu ya Mas, karena saya masih ada kepentingan. Iya. Maaf ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mbak, Ya kenapa? nama Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Putri. Nama saya Ferry Mbak. Ya sudah Mas Ferry, hati-hati di jalan ya. Makasih. Jangan jalan di tengah jalan lagi. Makasih atas bantuannya Mbak. Saya akan pergunakan uang ini buat usaha Mbak. Nanti saya akan mencari Mbak setelah usaha saya sukses. Ya, semoga usahanya sukses ya Mas. Saya permisi. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Makasih Mbak. Alhamdulillah. Banyak sekali uang ini. Tidak akan aku sia-siakan kesempatan kali ini. Akan aku buat usaha agar uang ini berkembang biak lebih banyak. Takut ada orang yang melihat. Nanti hilaf, nanti mereka akan ambil uang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usahaku akan lancar. Kenapa? Kaget. Aku kaget ketemu orang kaya. Sini. Apa ini? Sini kamu. Aku cuma ngasih tahu sama kamu. Kalau si Vina itu milik aku, paham kamu? Jadi kamu gak usah mengejar-ngejar Vina. Sadar ekonomi. Kamu cuma gaya elit, penampilan sulit kamu. Ferry, kamu nggak perlu ngejar-ngejar aku Denger nggak? lagi. Sekarang aku tuh sudah punya pacar dan punya motor. Jadi aku nggak perlu jalan kaki lagi dan kamu jangan pernah ngejar-ngejar Oh. aku. Sekarang sudah aku putuskan Gimana? bahwasanya aku tidak akan mengemis-ngemis lagi cinta kamu. Bagus. Aku lebih baik berusaha bekerja daripada memikirkan wanita yang gak tahu diuntung seperti kamu. Aku sudah berusaha mencukupi semua apa yang kamu mau, tapi nyatanya Gak usah buat-buat omongan kamu ya. Aku apa nggak yang pernah aku minta sama kamu. buat-buat? Diam. Kamu minta kalung, aku belikan. Kamu minta gelang, aku belikan. Sayang banget, aku bisa Sekali sendiri. lagi kamu ngomong, tahu sendiri akibatnya. kamu. Astagfirullahaladzim. Duh, sayang. Sahabat aku. Maaf bos, remnya ngeslong bos. Bangun. Sini kamu. Aku gak sudi milih kamu ya. Kamu mempermalukan aku dan menjatuhkan aku di depan musuh. Nah, gitu. Apalagi aku gak mau berurusan dengan kalian. Kalau kamu tidak bersalah, gak mungkin kamu lari. Salah apa aku? Aku salah apa? Kamu itu mengejar-ngejar Vina. Kamu memaksa Vina untuk berpasangan. Kalau dengan kamu suka sama Vina, ambil sepuasnya, pakai sepuasnya. Ferry, emang kamu itu dipakai aku ini barang ya? Iya, kamu itu barang yang selayaknya dihargai yo dengan uang. Cukup mulut. Kalau tanpa uang, kamu gak bakalan. kamu kira pacarku ini apa, ha? Wanita murahan. Hah, Vina itu bagaikan sinyal hotspot. Itu menurut kamu. Jika dekat dia terhubung, jika jauh dia akan mencari perangkat lain. Itu menurut kamu. Kamu gak usah menilai pacarku itu bagaikan orang murahan. Weh, berani-beraninya nih bos. Ingat,
Kalau kamu tidak ada wanita, kamu gak bakalan muncul di dunia. Kamu tidak bisa menginjak tanah, paham? Dan Tapi wanita seperti Vina itu tak pantas untuk aku pertahankan. Ferry, apapun dengerin aku. perjuangkan. dengerin aku ya. Sini. Kamu mau buka usaha? Udah, lepasin. Udah, lepasin. Dengerin aku ya. Apa itu? Kamu itu mau buka usaha. Ya. Udah, usaha kamu tuh nggak bakalan lancar. Karena apa? Karena kamu itu nggak bakalan pernah kaya. Oke? Bener. Ya. Dan kamu Udahlah, itu aku nggak peduli apapun kata-kata kalian itu. Aku itu ibaratkan bendera merah putih. Banyak yang tidak suka, tapi dihormati. Daripada kamu tak pantas sekali untuk dihargai ataupun dihormati. Diam kamu. Cukup aku bilang. Kamu itu gak usah menilai seseorang. Sadar. Dan aku kasih tahu sama kamu, jangan sesekali kamu mendekati Vina lagi, atau tidak. Ini pelajaran. Berguling-guling ya, Bos. Kamu bakalan tertidur di aspal, Rasain tuh. di jalan umum ini. Jangan pernah main-main sama Mas Vero. Bos Vero nih. Orang beruang. Paham? Udahlah sayang, pergi aja. Ya. Paham? Dasar pria kere. Gak punya uang, berani-beraninya mendekati wanita. Gak pantas sama sekali. Bang! Sayang pergi. Aku sudah puas ninggalin kamu. Aku jadi pria tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng. Harus buktikan dengan usaha agar mereka menyesal di kemudian hari. Aku akan balas 100 maupun 1000 kali lipat perbuatan mereka itu. Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.